Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Octavia Nurhalita dengan nomor P5001201008. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi seismologi. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan seismologi. Seismologi berasal dari dua kata, yaitu seismus dan logos, di mana seismo memiliki arti getaran atau guncangan, dan logos memiliki arti ilmu pengetahuan. Jadi, arti dari seismologi secara sederhana, yaitu ilmu yang mempelajari fenomena getaran pada bumi atau ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi, di mana seismologi juga termasuk bagian dari cabang ilmu geofisika. Berikut ini adalah contoh uh, akibat dari terjadinya gempa bumi, di mana gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi yang terjadi di daerah Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2006. Dan ini merupakan data dari BMKG pada tahun 2018. Di sini terlihat korban yang diakibatkan oleh gempa bumi, yaitu korban meninggal yaitu sebanyak 4.772, korban luka-luka yaitu sebanyak 17.772, dan kerusakan mencapai 204.831 rumah. Jadi, mengapa kita harus mempelajari seismologi? Untuk memperoleh informasi di bawah permukaan bumi. Jadi, sebelum kita bisa tahu apa penyebab terjadinya gempa bumi atau uh, apa saja gempa bumi, macam-macam gempa bumi, di situ kita sebelumnya harus tahu tentang bagian-bagian yang ada di permukaan bumi. Di mana secara umum, informasi tentang permukaan bumi itu ya memiliki kerak, lalu bumi memiliki mantel, dan memiliki inti. Tiga bagian inilah adalah inti penting dari bumi. Di mana untuk mantel sendiri terdapat mantel luar dan mantel dalam. Untuk sejarah singkatnya, seismograf atau alat untuk mengukur gempa bumi sudah ditemukan pada tahun 1302 AD yang ditemukan oleh Zhang Heng. Alatnya seperti ini. Lalu, seiring berkembangnya zaman, pada tahun 1897, seismograf modern ditemukan. Dan pada tahun 1935, Charles Richter menemukan Richter scale atau alat yang dapat menunjukkan besarnya magnitud dari gempa bumi. Lalu pada tahun 1977, Hiro Kanamori menemukan momen magnitud, di mana aplikasi dari alat ini yaitu untuk eksplorasi bumi, lingkungan, dan teknik. Aspek-aspek seismologi. Aspek seismologi terdapat empat, yaitu observasi, teknik, krisis, dan eksplorasi. Untuk observasi yaitu ada rekaman gempa bumi, katalog gempa bumi, observasi efek dari gempa bumi. Lalu untuk seismoteknik yaitu estimasi biaya dan risiko dari gelombang seismik. Lalu seismologi fisis yaitu studi tentang sifat bawah permukaan bumi dan studi karakteristik sumber gempa. Dan seismologi eksplorasi yaitu eksplorasi minyak dan gas. Gempa memiliki beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu gempa tektonik yang disebabkan karena pertemuan dua lempeng, lalu gempa vulkanik yang disebabkan oleh pelepasan magma saat gunung meletus, lalu ada gempa bumi yang diakibatkan oleh runtuhan. Ini merupakan penyebab yang lokal, contohnya terjadi karena tanah longsor. Lalu ada gempa yang terjadi karena tumbukan, di mana tumbukan ini terjadi saat eh, tabrakan meteor atau ada meteor jatuh. Lalu untuk jenis gempa buatan ini biasanya disebabkan karena adanya percobaan nuklir. Ini merupakan data di mana gempa terjadi sesuai dengan magnitudnya. Di sini dari magnitud terkecil sampai magnitud terbesar. Semakin tinggi magnitud, maka kejadian gempa semakin kecil. Sumber gempa akibat tektonik. Sumber gempa ini ada dua. Yang pertama yaitu penunjaman lempeng. Lalu yang kedua yaitu secara sesar atau patahan aktif. Di mana apabila sumber gempa bumi yang penunjaman lempeng ini terjadi pertemuan lempeng di sumber laut selatan.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sesar, di mana sesar merupakan retakan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran dan memicu gempa. Berdasarkan arah pergerakannya, sesar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sesar naik atau research fault, sesar mendatar atau strike fault, dan sesar normal atau normal fault. Di mana sesar mendatar sering disebut sesar geser, dan sedangkan sesar normal disebut sesar turun. Berikut ini adalah contoh seperti apa gambaran tentang mekanisme sesar. Sudah sempat dijelaskan mengapa sudah sempat dijelaskan gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa lempeng bergerak? Lempeng bergerak karena ada proses radioaktif sehingga terjadi peluruhan, di mana sumber energi dari lempeng tektonik yaitu adalah panas internal dari dalam bumi. Dan gaya yang menyebabkan lempeng bergerak ya ini adalah gaya gravitasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelombang seismik, di mana gelombang seismik terdiri dari dua, yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Lalu dibagi lagi, di gelombang badan terdapat P wave dan S wave, sedangkan di gelombang permukaan terdapat Rayleigh wave dan Love wave. Untuk P wave atau primer wave yaitu gerakan partikel searah dengan kecepatan arah gelombang, sehingga elemen batuan kadang-kadang mampat atau compression dan merenggang atau dilatasi. Gelombang primer dapat merambat pada media solid, cair, dan udara. Dan gelombang ini juga memiliki kecepatan tertinggi dibandingkan dengan gelombang-gelombang yang lain. P-wave karena merambat dengan menggunakan medium, maka gelombang P-wave ini merupakan gelombang longitudinal. Selanjutnya S-wave. S-wave merupakan gelombang transversal karena uh, tidak membutuhkan media untuk merambat. Gelombang S-wave ini mempunyai atau menimbulkan efek geser. Lalu gelombang ini gerakan partikelnya tegak lurus terhadap rambatan gelombang. Dan gelombang S-wave tidak dapat merambat pada zat cair. Sehingga pada rumus S-wave sendiri, G atau rigiditas sama dengan 0. Selanjutnya gelombang permukaan, yaitu love wave dan Rayleigh wave, di mana gelombang ini terbentuk di permukaan dan amplitudo lurus secara eksponensial terhadap kedalaman. Untuk love wave, yaitu gelombang dari love wave ini adalah gelombang yang paling terasa saat terjadi gempa bumi. Ini merupakan seismogram sederhana, contohnya saat terjadi gempa bumi, di mana gelombang yang pertama kali muncul ya ini gelombang P, lalu gelombang S, dan diikuti dengan gelombang permukaan yang terdiri dari gelombang log dan gelombang relatif. Kecepatan gelombang seismik, di mana di sini secara sederhana kecepatan dari gelombang primer jauh lebih besar daripada tiga gelombang selanjutnya, sehingga dapat dijelaskan secara berurutan kecepatan gelombang paling besar yaitu kecepatan gelombang primer, lalu sekunder, lalu log, dan relay. Di mana kecepatan gelombang primer itu setara dengan akar 3 gelombang sekunder, kecepatan gelombang sekunder atau 1,7 gelombang sekunder, kecepatan gelombang sekunder. Dan untuk gelombang relay yaitu kurang lebih 0,9 kecepatan gelombang sekunder atau 0,95 kecepatan gelombang sekunder. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan selama penjelasan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.